Assalamualaikum sobat-sobat di mana kalian berada. Selamat datang di channel YouTube-nya Kisah Misteri. Kali ini host akan membawakan cerita tentang pesugihan pabrik tempe. Tempe bertua bisnis melesat, nyawa melayang. Ubur-ubur ikan lele. Selamat mendengarkan ya le. Pak Surya adalah seorang pria parubaya yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sejak muda, ia telah menjalankan usaha pembuatan tempe yang diwariskan dari orang tuanya. Namun, bisnisnya selalu terseok-seok. Meskipun tempenya berkualitas baik, saringan di desa banyak, dan harga jual tempe terlalu rendah untuk mendapatkan keuntungan besar. Setiap hari, Pak Surya bersama istrinya, Bu Siti, bekerja keras dari pagi hingga larut malam. Mereka merendam kedelai, mengukusnya, lalu mencampurnya dengan ragi sebelum dikemas dalam daun pisang. Tempe yang telah jadi kemudian mereka jual ke pasar, tetapi hasilnya tidak pernah cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kita butuh keberuntungan lebih, Pak, keluh Bu Siti suatu malam saat menghitung hasil dagangan mereka. Kalau begini terus, kapan kita bisa hidup lebih baik? Pak Surya hanya bisa menghela napas panjang. Ia sadar, tanpa perubahan besar, usahanya tidak akan berkembang. Suatu hari, datanglah seorang pria tua bernama Mbah Karta, seorang pedagang rempah yang dikenal memiliki ilmu gaib. Mbah Karta sering berkeliling dari desa ke desa, menawarkan berbagai ramuan dan jimat keberuntungan. Namun, tidak semua orang berani berurusan dengannya karena rumor yang beredar bahwa Mbah Karta juga bisa memberikan pesugihan bagi mereka yang berani membayar harganya. Saat Mbah Karta datang ke warung tempat Pak Surya beristirahat setelah berjualan, ia menatap tajam ke arah pria itu dan berkata, "Surya, kau ingin bisnismu maju?" Pak Surya terkejut. Ia tidak pernah berbincang dengan Mbah Karta sebelumnya, namun pria tua itu seolah mengetahui isi hatinya. "Apa maksud Mbah?" tanya Pak Surya dengan hati-hati. Mbah Karta tersenyum tipis, lalu berbisik, "Ada cara agar tempe buatanmu laris, tidak pernah basi, dan dicari banyak orang. Tapi tentu saja, semua itu ada bayarannya." Pak Surya menelan ludah. Ia tahu betul bahwa tidak ada keberuntungan instan di dunia ini. Namun, di dalam hatinya, ia juga menginginkan perubahan. Keadaan ekonominya semakin sulit, dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan seperti ini. "Katakan, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Karta mengeluarkan sebuah kantong kecil dari saku jubahnya. Ia meletakkannya di atas meja, lalu berkata, "Bawa ini ke rumahmu. Saat tengah malam, buka kantong ini di depan tungku pengukusan kedelai, dan bacakan mantra yang ada di dalam kertas ini. Tapi ingat, sekali kau melakukannya, tak ada jalan kembali." Pak Surya menatap kantong kecil itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia takut. Namun di sisi lain, godaan untuk memiliki bisnis yang sukses terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, setelah semua pekerja tidur, ia masuk ke ruang produksi tempe. Tangannya gemetar saat membuka kantong kecil itu. Dari dalamnya, keluar serbuk hitam berbau anyir, serta selembar kertas lusuh dengan tulisan aksara Jawa kuno. Dengan suara bergetar, Pak Surya membaca mantra yang tertulis di kertas itu. Begitu ia menyelesaikannya, angin dingin tiba-tiba berhembus, dan lampu minyak di ruangan itu berkedip-kedip. Dari bayangan sudut ruangan, Pak Surya merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Malam itu, pabrik tempe Pak Surya berubah selamanya. Pagi itu, Pak Surya bangun dengan tubuh lelah dan kepala terasa berat. Ia teringat kejadian aneh semalam di ruang produksi. Angin dingin yang tiba-tiba berhembus, suara gemuruh samar, dan perasaan seakan ada yang mengawasinya masih melekat dalam pikirannya. Namun, ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Saat ia masuk ke ruang produksi, ia dikejutkan oleh sesuatu yang aneh. Kedelai yang ia rendam semalam tampak lebih kenyal dan mengkilap dibanding biasanya. Aroma ragi yang khas terasa lebih kuat, dan saat ia memegang adonan tempe yang sudah difermentasi, teksturnya lebih padat dari biasanya. Aneh, biasanya butuh 2 hari untuk jadi seperti ini.
gumamnya. Namun, ia tidak terlalu memikirkan keanehan itu. Ia segera membungkus tempe dalam daun pisang dan membawanya ke pasar. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Begitu Pak Surya menggelar dagangannya, para pelanggan datang berbondong-bondong. Beberapa orang yang tadinya hanya membeli 1 atau 2 potong kini membeli dalam jumlah banyak. Bahkan, ada pelanggan yang biasanya membeli dari produsen lain, kini beralih ke tempe Pak Surya. "Pak Surya, tempe ini kenapa lebih enak dari biasanya?" tanya seorang ibu sambil mencium aroma tempe yang baru dibelinya. "Entahlah, Bu, mungkin ini rezeki saya," jawabnya sambil tersenyum. Hari itu, seluruh dagangannya habis dalam waktu kurang dari 2 jam. Ia pulang dengan kantong penuh uang dan hati penuh kebahagiaan. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. 3 hari kemudian, seorang pelanggan datang ke rumahnya dengan wajah keheranan. "Pak Surya, tempe yang saya beli seminggu lalu masih segar dan tidak basi sama sekali. Ini bagaimana bisa?" Pak Surya terdiam. Seharusnya, tempe mulai berlendir dan berbau asam setelah beberapa hari. Namun, kalau tempenya tetap segar, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Rasa takut mulai merayap di benaknya, tetapi ia buru-buru mengusir pikiran itu. "Mungkin karena cara pembuatannya lebih bersih," jawabnya dengan gugup. Hari-hari berlalu, dan keanehan terus terjadi. Tempe buatan Pak Surya tidak pernah basi, bahkan setelah berminggu-minggu. Pabriknya semakin berkembang, dan pesanan datang dari berbagai kota. Ia bisa mempekerjakan lebih banyak karyawan, membeli mesin produksi baru, dan membangun rumah yang lebih besar untuk keluarganya. Namun, di tengah keberhasilan itu, seorang pekerja bernama Roni mulai menyadari sesuatu yang ganjil. "Pak, ini nggak masuk akal," katanya suatu malam saat membantu mengangkat kedelai yang sudah difermentasi. "Tempe biasanya basi dalam beberapa hari, tapi yang kita buat ini bertahan lama sekali. Saya khawatir ada sesuatu yang tidak beres." Pak Surya menatap Roni tajam. Ia tidak suka ada yang mempertanyakan keberuntungan yang baru saja ia peroleh. "Kamu terlalu banyak berpikir, Ron. Fokus saja bekerja." Namun, Roni tidak bisa mengabaikan kecurigaannya. Ia mulai diam-diam memperhatikan proses produksi. Dan semakin lama, ia menyadari bahwa setiap kali Pak Surya memasuki ruang fermentasi sendirian, suasana berubah. Ada aroma aneh yang tidak seperti biasanya, dan hawa di ruangan itu terasa lebih dingin daripada di bagian lain pabrik. Roni mulai curiga bahwa keberhasilan Pak Surya bukanlah hasil dari kerja keras semata, melainkan sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan. Suatu malam, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung kedelai dan menunggu saat Pak Surya masuk ke ruang fermentasi. Apa yang ia lihat malam itu mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Roni bersembunyi di balik tumpukan karung kedelai, jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia mengintip ke arah ruang fermentasi. Pak Surya masuk dengan langkah pelan, membawa sesajen yang berisi kepala ayam, kemenyan, dan secawan darah segar yang masih mengepul. Roni menelan ludah. "Apa-apaan ini?" bisiknya dalam hati. Pak Surya duduk bersila di depan tungku pengukusan kedelai. Tangannya bergetar saat ia menuangkan darah ke dalam ember berisi kedelai yang sudah difermentasi. Aroma anyir bercampur dengan bau kemenyan memenuhi ruangan. Kemudian, ia mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. "Tumekaning berkah, kawula nyuwun kawicaksanan. Sabda Pandita Ratu, nyawa dadi tumbal." Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Lampu minyak yang menggantung di dinding berkelap-kelip, seakan ada angin yang bertiup kencang meski semua jendela tertutup rapat. Roni ingin segera kabur, tapi kakinya terasa lemas. Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Dari sudut ruangan, sesosok bayangan hitam tinggi besar muncul perlahan. Matanya merah menyala, dan tubuhnya mengeluarkan uap hitam pekat yang berputar-putar di udara. "Surya, tumbal harus diambil." Suara itu dalam dan menggema, seakan berasal dari dasar bumi. Roni menutup mulutnya erat-erat, takut makhluk itu menyadari keberadaannya. Pak Surya gemetar,
tapi ia segera menyembah ke arah bayangan hitam itu. "Ampun, Kanjeng, beri saya waktu. Saya akan mencari tumbal baru," katanya dengan suara bergetar. Bayangan itu mendekat, menyentuh pundak Pak Surya dengan tangannya yang kurus dan berlapis sisik hitam. "Satu nyawa untuk satu kali panen. Jika tidak, kau yang akan kami ambil." Pak Surya mengangguk ketakutan, sementara bayangan itu menghilang perlahan ke dalam kegelapan. Setelah ritual selesai, suhu ruangan kembali normal. Roni masih bersembunyi, tubuhnya lemas dan napasnya tersengal. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja ia lihat. Pabrik tempe ini ternyata dijalankan dengan pesugihan yang mengerikan. Namun, sebelum ia bisa pergi dari tempat persembunyiannya, kakinya menyenggol sebuah kaleng kecil yang jatuh dan bergemerincing di lantai. Pak Surya tersentak dan menoleh tajam ke arah suara itu. "Siapa di sana?" tanyanya dengan nada waspada. Roni membeku. Ia tahu, jika ketahuan, nasibnya bisa berakhir tragis. Pak Surya berjalan perlahan mendekati tumpukan karung kedelai. Matanya menyipit curiga. Roni menahan napas, berharap kegelapan bisa menyembunyikannya. Namun, sebelum Pak Surya bisa melihatnya, terdengar suara jeritan mengerikan dari luar pabrik. Pak Surya terperanjat, begitu pula Roni. Jeritan itu berasal dari salah satu pekerja yang sedang berjaga di luar pabrik. Tanpa pikir panjang, Pak Surya berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Roni akhirnya mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan napas tersengal, ia segera menyelinap keluar dari ruang fermentasi dan bergegas menuju gerbang belakang. Namun, sebelum ia keluar dari area pabrik, ia sempat melihat sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Di depan pintu gerbang, seorang pekerja bernama Jaka tergeletak di tanah. Tubuhnya membiru seperti terkena racun, matanya melotot, dan mulutnya menganga seolah hendak berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Semua pekerja lain berkerumun, bingung dan ketakutan. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuh Jaka, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa, seakan ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Pak Surya hanya berdiri diam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, ini adalah peringatan dari makhluk yang mengikat perjanjiannya. Tumbal telah diambil. Roni, yang menyaksikan semuanya dari kejauhan, bergegas pulang dengan ketakutan. Ia tahu, pabrik ini menyimpan rahasia kelam, dan ia harus segera mencari cara untuk keluar dari sini sebelum ia menjadi korban berikutnya. Roni pulang dengan tubuh gemetar, pikirannya kacau oleh apa yang baru saja ia saksikan di pabrik tempe. Ia tidak bisa menghapus bayangan Pak Surya yang melakukan ritual pesugihan, bayangan hitam yang menuntut tumbal, dan kematian Jaka yang begitu misterius. Ia tahu satu hal, ia harus segera keluar dari pabrik itu sebelum semuanya terlambat. Namun, keesokan harinya, ketika Roni berniat mengundurkan diri, ia dihadang oleh Pak Surya. "Kau terlihat gelisah, Roni," kata Pak Surya dengan senyum yang tidak biasa. Roni mencoba bersikap biasa, meskipun hatinya berdebar kencang. Saya hanya merasa tidak enak badan, Pak." Pak Surya menepuk pundaknya, tapi sentuhan itu terasa berat, seolah menekan tulangnya. "Kau pekerja yang baik, Roni. Aku butuh orang-orang seperti kau di sini. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu." Roni hanya mengangguk dan mundur perlahan. Ia merasa ada yang tidak beres. Sejak malam itu, Pak Surya tidak lagi seperti dulu. Tatapan matanya lebih dingin, lebih tajam. Malam itu, Roni tidak bisa tidur. Ia merasa diawasi, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat sosok bayangan hitam itu berdiri di sudut ruangan, matanya merah menyala. Kemudian, ia mendengar suara bisikan. "Jangan coba-coba lari. Kau sudah tahu terlalu banyak. Kau akan menjadi berikutnya." Roni tersentak bangun, keringat mengalir di dahinya. Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Apakah ini hanya halusinasinya? Atau sesuatu benar-benar mengintainya? Keesokan harinya, ia datang ke pabrik dengan tubuh lemas. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa pekerja lain mulai sakit secara misterius.
Ada yang tiba-tiba pingsan di tengah bekerja, ada yang mengeluh selalu merasa diawasi, bahkan ada yang mengalami mimpi buruk tentang makhluk hitam bertaring yang menghantui mereka. Di tengah semua itu, Pak Surya justru semakin kaya. Pesanan tempe meningkat pesat. Ia mulai membeli mobil baru, merenovasi rumahnya, bahkan membangun cabang baru di kota sebelah. Namun, di balik kesuksesan itu, ia tahu betul bahwa perjanjiannya belum selesai. Setiap panen tempe yang berhasil, satu nyawa harus dibayar. Dan kali ini, tumbal berikutnya telah dipilih. Malam itu, Roni memutuskan untuk kembali menyelidiki pabrik. Ia tahu ini berbahaya, tetapi ia harus mencari tahu lebih dalam sebelum terlambat. Ia menyelinap masuk ke ruang fermentasi yang kini terasa lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Ia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Di sudut ruangan, di balik tumpukan karung kedelai, terdapat sebuah pintu kayu tua yang sebelumnya tidak pernah ada. Pintu itu tampak usang, tetapi ada bekas sidik jari berdarah di pegangannya. Dengan napas tertahan, Roni mendekat dan mencoba membukanya. Pintu itu berderit, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang penuh dengan bau anyir menyengat. Matanya membelalat. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu hitam dengan sesajen yang sudah mengering. Darah bercak-bercak masih menempel di lantainya. Namun yang paling mengejutkan, di sudut ruangan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Jaka! Namun, tubuhnya kini sudah menghitam dan mengering, seperti mayat yang sudah lama ditinggalkan. Matanya kosong, tetapi bibirnya terbuka, seolah masih ingin berteriak. Dan di dinding di belakang mayat itu, terdapat tulisan merah besar yang tampak baru. Tumbal berikutnya telah dipilih. Roni tidak bisa bergerak. Ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Seharusnya kau tidak melihat ini, Roni. Suara itu milik Pak Surya. Dan kali ini, tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang manusia. Roni membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia yakin Pak Surya bisa mendengarnya. Ruangan bawah tanah yang lembab dan berbau anyir kini terasa semakin menyesakkan. Pak Surya berdiri di ambang pintu dengan mata yang penuh kegelapan. Senyum yang dulu ramah kini berubah menjadi seringai mengerikan. Cahaya redup dari obor di dinding membuat bayangannya tampak lebih panjang dan menyeramkan. Kau tidak seharusnya berada di sini, Roni, kata Pak Surya dengan suara pelan tapi dingin. Roni menelan ludah, otaknya bekerja cepat mencari alasan. Saya hanya penasaran, Pak. Saya tidak akan bicara pada siapapun, saya janji. Pak Surya terkekeh pelan, lalu berjalan mendekat. Ah, Roni, kau sudah melihat terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Tiba-tiba, lampu minyak yang menerangi ruangan berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Dalam kegelapan, Roni bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kemudian, ia mendengar suara bisikan dari sudut ruangan. Tumbal harus dipenuhi. Kau tidak bisa lari. Roni tidak menunggu lebih lama. Dengan sekuat tenaga, ia berlari ke arah pintu keluar. Ia menabrak tubuh Pak Surya, yang seketika mengerang seperti kesakitan. Roni tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia tidak peduli. Yang penting ia harus keluar dari pabrik ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ia menaiki tangga dengan panik, hampir tersandung di anak tangga terakhir. Saat ia berhasil keluar dari ruang bawah tanah, ia melihat sekeliling pabrik yang kini terasa lebih gelap dan mencekam. Semua mesin berhenti, seolah tempat ini telah kehilangan kehidupan. Namun, saat ia mencoba berlari keluar dari pabrik, sesuatu menghalangi jalannya. Di depan gerbang utama, sosok bayangan hitam besar itu berdiri dengan mata merah menyala. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, dan Roni bisa merasakan sesuatu menarik napas di tengkuknya. Jangan lari, kau milik kami sekarang. Suaranya bergema di kepalanya, bukan di udara. Roni merasa tubuhnya mulai melemah, pikirannya kabur. Namun, di saat terakhir sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, ia mendengar suara lain. Berlari, Roni. Ia tersentak. Dari sudut matanya, ia melihat seseorang berdiri di luar pabrik,
melambai ke arahnya. Itu adalah Mbah Kromo, seorang dukun tua yang dikenal di desanya. Tanpa berpikir panjang, Roni mengerahkan sisa tenaganya dan berlari ke arah Mbah Kromo. Bayangan hitam itu meraung, mencoba menariknya kembali, tetapi Mbah Kromo dengan cepat melemparkan segenggam garam dan serbuk hitam ke tanah. Seketika, udara bergetar, dan suara jeritan menggema dari dalam pabrik. Bayangan itu menghilang dalam kabut hitam yang menggulung. Roni jatuh tersungkur di tanah, napasnya tersengal. Mbah Kromo membantunya berdiri. Kau hampir menjadi tumbal mereka, Nak. Roni menatap pria tua itu dengan ketakutan. Apa yang terjadi, Mbah? Apa sebenarnya yang dilakukan Pak Surya? Mbah Kromo menghela napas panjang. Ia telah melakukan perjanjian dengan iblis penunggu pabrik ini. Setiap kali tempenya laku keras, satu nyawa harus dikorbankan. Kau hampir menjadi bagian dari siklus itu. Roni merinding. Jadi, semua pekerja yang sakit dan meninggal. Mbah Kromo mengangguk. Mereka semua adalah tumbal, dan selama perjanjiannya belum diputus, korban akan terus berjatuhan. Roni menggigit bibirnya, hatinya berkecamuk antara ketakutan dan kemarahan. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Pak Surya harus dihentikan. Mbah Kromo tersenyum tipis, tapi matanya penuh ketegasan. Itulah kenapa aku di sini. Tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus menunggu waktu yang tepat sebelum semuanya terlambat. Roni menatap pabrik tempe itu sekali lagi. Dari dalam, ia bisa mendengar suara Pak Surya mengerang marah. Suaranya seperti bukan lagi suara manusia. Ia tahu pertempuran belum selesai. Dan jika ia ingin bertahan hidup, ia harus bersiap untuk menghadapi kegelapan yang lebih besar. Roni duduk di rumah Mbah Kromo. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian mengerikan di pabrik tempe. Secangkir teh panas di depannya sama sekali tidak bisa menghangatkan hatinya yang kini dipenuhi rasa takut. Mbah Kromo duduk di seberangnya, menatapnya dengan tajam. Kau tahu, Nak, kata Mbah Kromo, mengaduk-aduk teh dengan sendok kayu kecil. Pesugihan seperti ini tidak bisa diputus begitu saja. Perjanjiannya dibuat dengan darah, dan harus dihancurkan dengan cara yang sama. Roni menelan ludah. Jadi, kita harus mengorbankan seseorang. Mbah Kromo menggeleng. Tidak. Tapi kita harus menghancurkan sumber kekuatannya. Dan itu tidak akan mudah. Roni mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Ia tidak pernah menyangka akan terlibat dalam sesuatu yang sebesar ini. Awalnya, ia hanya ingin bekerja dan mencari nafkah. Tapi kini ia harus berhadapan dengan kekuatan gelap yang menuntut nyawa. Tuan Surya sudah terlalu dalam, lanjut Mbah Kromo. Ia tak akan melepaskan kekuatannya begitu saja. Tapi kita masih punya satu kesempatan. Roni menatapnya penuh harap. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Mbah Kromo berdiri dan mengambil sebuah kantong kain dari lemari kayunya. Ia menuangkan isi kantong itu ke atas meja, sebuah jimat tua, segenggam garam hitam, dan beberapa helai daun kering yang berbau menyengat. Kita harus masuk kembali ke pabrik itu dan menghancurkan tempat di mana perjanjian itu dibuat, kata Mbah Kromo. Ruang bawah tanah tempat kau menemukan mayat Jaka, itu adalah pusat kekuatannya. Roni bergidik. Ia tidak ingin kembali ke tempat itu. Tapi ia tahu, jika perjanjian itu tidak dihancurkan, korban-korban lain akan terus berjatuhan. Apa yang akan terjadi pada Pak Surya? Tanyanya pelan. Mbah Kromo menatapnya tajam. Jika perjanjian itu dihancurkan, maka semua yang telah ia dapat dari pesugihan akan kembali ditagih oleh iblisnya. Roni merinding. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Pak Surya setelah ini. Malam itu, mereka kembali ke pabrik. Langit mendung tanpa bintang, udara begitu dingin dan pekat. Roni dan Mbah Kromo berjalan pelan menuju pabrik tempe yang kini terlihat lebih gelap dari biasanya. Tidak ada suara mesin, tidak ada pekerja. Seolah-olah tempat itu telah mati. Saat mereka masuk, bau busuk menyengat langsung menyergap hidung Roni. Aroma anyir bercampur dengan kemenyan yang terbakar. Lihat itu, bisik Mbah Kromo. Di tengah ruangan,
Pak Surya sedang duduk bersila. Di hadapannya, ada sesajen baru, darah segar yang masih mengepul dalam mangkuk besar. Di sekelilingnya, ada lilin-lilin yang menyala dengan api kebiruan. Namun yang lebih mengerikan adalah bayangan hitam yang kini semakin jelas terlihat. Makhluk itu kini memiliki wujud lebih nyata, bertubuh besar, bersisik hitam seperti reptil, dengan mata merah menyala dan mulut yang dipenuhi taring tajam. Ia sedang memperkuat perjanjiannya. Bisik Mbah Kromo. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, maka akan ada korban lagi. Tiba-tiba, Pak Surya membuka matanya. Kalian tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Matanya bersinar merah, sama seperti makhluk di belakangnya. Roni mundur selangkah, tapi Mbah Kromo tetap tenang. Dengan cepat, ia melempar garam hitam ke arah Pak Surya dan bayangan itu. Pak Surya berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, dan bayangan hitam itu meraung marah. Jangan pikir kalian bisa menghentikan aku. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari dalam pabrik. Semua benda berterbangan, dan lilin-lilin yang menyala berkedip liar. Bayangan hitam itu mulai bergerak ke arah mereka, cakarnya terulur, siap merobek tubuh Roni dan Mbah Kromo. Roni, cepat, hancurkan altar itu, teriak Mbah Kromo. Dengan gemetar, Roni berlari ke ruang bawah tanah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menahannya. Saat ia tiba di ruangan itu, altar batu hitam masih berdiri di tengah. Ia meraih palu besi yang tergantung di dinding dan tanpa berpikir panjang, ia mengayunkannya sekuat tenaga ke arah altar itu. Retakan pertama muncul. Bayangan hitam itu meraung. Pak Surya berteriak kesakitan, darah mulai keluar dari matanya, hidungnya, telinganya. Tidak, Roni tidak berhenti. Ia menghantam altar itu sekali lagi. Retakan semakin besar. Bayangan hitam itu mulai menghilang, tersedot ke dalam kegelapan. Pak Surya meronta-ronta, tubuhnya mengejang hebat. Aku mohon, jangan hancurkan. Tapi Roni tidak mendengar. Ia menghantam altar itu sekali lagi dengan sekuat tenaga. Altar itu pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, pabrik mulai bergetar. Cahaya merah menyala dari tanah, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari dalam kegelapan. Pak Surya menjerit, tubuhnya mulai menghitam, mengerut, dan akhirnya menghilang, seolah-olah ia disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Bayangan hitam itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum tubuhnya meledak menjadi kepulan asap hitam yang langsung menghilang ke udara. Kemudian, semuanya hening. Pabrik berhenti bergetar. Udara kembali normal. Roni terengah-engah, memandangi altar yang kini sudah menjadi puing-puing. Mbah Kromo masuk ke ruangan itu, menepuk pundaknya. Kau sudah melakukan yang benar, Nak. Roni menghela napas berat. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan malam ini. Pagi telah tiba, tapi suasana di pabrik tempe itu masih mencekam. Bangunan itu kini terlihat lebih usang, seolah-olah kehilangan roh kehidupannya. Tidak ada suara mesin, tidak ada pekerja, hanya kesunyian yang menyelimuti. Roni berdiri di depan gerbang pabrik, menatap puing-puing altar yang telah ia hancurkan semalam. Ia masih tidak percaya bahwa semuanya telah berakhir. Perjanjian gelap Pak Surya telah diputus, iblis pesugihan itu telah lenyap, dan pabrik yang dulunya penuh dengan kehidupan kini hanya tinggal sisa-sisa kegelapan yang pernah berkuasa di dalamnya. Mbah Kromo berdiri di sampingnya, menggenggam tasbihnya erat-erat. Kau sudah melakukan yang benar, Roni. Tapi ingat, setiap perbuatan ada akibatnya. Roni menoleh, alisnya berkerut. Maksud Mbah? Mbah Kromo menghela napas panjang. Pesugihan tidak hanya mengambil nyawa, tapi juga meninggalkan kutukan. Orang yang menyentuh kekuatan ini, meski hanya untuk menghancurkannya, tetap bisa terkena dampaknya. Roni merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia menelan ludah, merasa dadanya sesak. Jadi, aku juga bisa terkena kutukannya. Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Roni dengan mata penuh kebijaksanaan. Kita tidak tahu pasti, Nak.
Tapi aku ingin kau berhati-hati. Jika kau mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam hidupmu, datanglah kepadaku. Roni tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap pabrik itu sekali lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Hari-hari berlalu. Pabrik tempe itu resmi ditutup. Para pekerja yang tersisa memilih mencari pekerjaan lain, dan keluarga korban yang hilang akhirnya mendapat jawaban atas misteri yang selama ini menyelimuti pabrik tersebut. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Roni. Malam pertama setelah kejadian itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali ke ruang bawah tanah pabrik, tempat altar hitam itu dulu berdiri. Namun, kini altar itu tidak hancur, melainkan utuh, berdiri lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Di atas altar itu, ada sosok yang duduk dengan kepala tertunduk. Saat Roni mendekat, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Pak Surya. Namun, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, kulitnya membusuk, dan senyumnya menyeringai lebar hingga ke telinganya. Kau pikir sudah berakhir, Roni? Suaranya bergaung di kepala Roni, menggema seperti suara dari neraka. Aku masih di sini, dan kau sudah menjadi bagian dari perjanjian ini. Roni terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir deras di dahinya. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Lalu ia melihat sesuatu di dinding kamarnya. Sebuah bayangan hitam bergerak perlahan. Matanya merah menyala, dan terdengar suara berbisik. Kita belum selesai. Roni berteriak. Malam itu, ia tahu bahwa pesugihan itu mungkin telah dihancurkan. Tapi kutukannya masih membayangi dirinya. Dan ini baru permulaan.